Hai guys, what's up? Kembali lagi di channel aku, Abdel. Kali ini kita akan gila-gilaan, seru-seruan. Ya, kali ini aku mau ngobrol sama kalian dulu. Sebelum itu, once again thank you guys buat aku mau cerita sejak 2019 ya. Sejak 2019 sampai tahun 2025 kayak udah bertahun udah lumayan ya. 2019 2024 tuh udah 6 tahun aku berada di channel tarot ya, menemani kalian di channel tarot di YouTube. Bahkan sekarang aku buat TikTok di tahun 2022. Awal aku masuk ke TikTok gara-gara Kak Vika kenapa nggak bikin TikTok aja gitu. Dan akhirnya aku bikin di TikTok juga. And finally here, gue di sini buat temenin kalian. Dan thank you guys yang kayak udah selalu support. Kayak gimana ya? Jujur, tarot tuh tempat cerita gue yang dimana karena tarot di YouTube gue lumayan dan akhirnya gue pindah ke TikTok, dan itu ngebantu gue banget buat dapat lumayan teman-teman, followers, bahkan ada yang ketemu meet up juga gitu loh. Kayak bersyukur banget punya teman-teman di dunia sosial ini. Ya, media sosial ini. So guys, kali ini aku mau reading apa ya, Beb? Aku nggak tahu. Aku lagi nggak ada ide buat nge-reading, tau nggak? Reading tentang apa? Perasaan yang mengganggu mungkin. Perasaan yang mengganggu hatimu. Ya, siapa tahu dia yang ganjal. Kayak misalkan bulan-bulan ini lah, kayak aduh kira-kira aku bisa nggak ya melakukan sesuatu ya A, B, C, D, atau ragu, perasaan atau takut. Perasaan yang mengganjal. Yes. Adakah perasaan yang lagi ngebuat khawatir kali ya? Kayak mungkin soal pasangannya, asmaranya, let's say kalau misalkan aku mendekati dia, apakah dia akan menerima aku atau akan mendapatkan penolakan? Jadi gimana nih? Apakah dia akan menolakku atau tidak gitu? Apakah dia sayang sama aku atau enggak gitu? Iya. Apakah cintaku bertepuk sebelah tangan? Gak bunyi kan? Jadi judulnya apa? Apakah cintaku akan bersebelah tangan gitu, bertepuk sebelah tangan gitu? Iya. Yeah. Oke. Lama ya. Cinta yang by the way, buat yang baru join, thank you banget, jangan lupa share tab-tabnya. Kayak gitu ya? Iya. Tab-tabnya, share-nya. Oke. Jangan lupa ya. Nanti temanya, aku di itu iya. nanti kok. Ini temanya penolakan nih, cinta bertepuk sebelah tangan. Apakah cintaku akan bertepuk sebelah tangan ya, tema kali ini. Kita akan reading, temanya adalah cintaku apakah bertepuk sebelah tangan atau enggak gitu kan. Oke, kali ini energi suami aku aja lah ya. Enggak mungkin karena dia sudah suami saya. Jadi mungkin siapa teman-teman yang lagi di sini yang mau energinya aku ambil, aku tarik. Di antara teman-teman di sini lagi pada nonton, ada nggak sih yang lagi suka sama seseorang tapi ragu gitu? Dan pingin tahu lewat kartu yang aku pegang, so komen di bawah bilang, Kak tolong dong, aku mau, aku aja Kak, aku mau Kak, aku mau gitu ya. Yes. Langsung aja ketik 1 boleh, ketik 5 boleh, ketik aku boleh, ketikan juga nggak apa-apa. Aku boleh, aku mau Kak gitu. Aku mau tuh, siapa tuh? Siapa? Hera ya. Coba kita baca Hera. Banyak ya.
Apakah cintaku bertepuk sebelah tangan? Kita akan ambil energinya. Energy check. Savor your life. Di sini ada passion and pleasure. Opening to your spiritual search. Oke, kita clarify di kartu yang satu lagi karena ada dua. Hai Kak, hai. Kita lagi tema tentang apakah cintaku bertepuk sebelah tangan gitu ya. Apakah dia suka sama aku atau tidak gitu. Oke. Hera tetap stay di sini ya, jangan keluar-keluar ya. Iya. Kalau bisa bantu-bantu share. Yuk, oke. Di sini. Yes. Oh my god, I'm sorry sayang, Hera. Kayaknya dia nggak benar-benar suka sama kamu, Beb. Iya. Maaf, kayak ada yes di sini. Kemungkinan di sini dia udah ada orang lain, tapi aku nggak bisa mengutarakan lebih jauh ya, karena kamu katanya disuruh fokus ke spiritual dulu. Ini general Kak. Tadi aku pakai energi orang lain, energi Hera di sini. Boleh satu-satu ya. Jadi di sini ada opening to your spiritual search sama savor your life. Pokoknya di sini alam semesta lagi nyuruh kamu untuk lebih fokus ke dalam diri sendiri, benar-benar fokus ke healing dulu dan fokus untuk membina hidup dulu ya Hera ya. Aku mohon maaf kalau ternyata dia nggak suka dan nggak sayang sama kamu. Mungkin dia ada orang lain di dalam hidup kamu gitu. I'm sorry ya, kayak lagi. Tapi semoga bisa digantikan ke orang yang lebih baik gitu. Ya. Oke, siapa lagi? Temanya tentang apakah dia sayang sama aku atau enggak? Virax. Mana tadi Virax? Aku udah 2 minggu ini lihat angka kembar terus. Kira-kira ada pesan apa yang dari semesta ke depannya? Sampaikan ke depannya ya. Oke, terima kasih Kakak, sama-sama. Hera semangat ya. Oke. Virax ya. Virax, jangan keluar dulu ya. Bantu share-share-nya, bantu tap-tapnya. Oke, di sini ada the time is now. Time is now. Take a risk. Jadi, kalau kamu lagi mencoba sesuatu, jangan setengah-setengah. Jalanin, Virax ya, jalanin ya. Jangan ketika kamu ingin mencoba tapi kamu kayak nggak jadi ya, tiba-tiba mau kayak labil gitu. Jangan. Coba untuk mengusahakan yang memang bisa kamu usahakan saat ini. Karena ini bakal jadi sebuah langkah baru untuk kamu memulai sesuatu gitu. Oke? Yang penting optimis. Semangat. Optimis. Ya. Nah, itu dia. Bagaimanapun kamu harus belajar untuk take a risk. Itu challenge dari alam semesta dan Allah dan Tuhan gitu. Itu pertanda kamu harus mencoba hal baru gitu. Iya, by the way, buat Din boleh tanya apa aja Kak? Tapi temanya gitu. Boleh kok, boleh yang lain juga. Oke, tapi sebelum ke Din ini diriku adalah suaminya Vika, cuma nggak on cam ya, nggak masuk ke frame. Jadi cuma suaranya aja. Ada satu cerita singkat di mana kamu harus berani ambil resiko. Tapi iya, resiko itu adalah sesuatu yang memang harus kamu ambil, tapi harus ada juga yang kamu korbankan. Dan itu sulit banget. Kasusnya di sini adalah ketika aku nikah sama ini, ya kan, aku pindah kota, meninggalkan keluarga yang dimana itu bisa dibilang aku yang ngurusin semuanya. Sedangkan kondisi orang tua nggak begitu sehat waktu itu. Pusing kan,
mau nikah, mau pindah kota, tapi orang tua sakit, dan akhirnya aku coba buat ambil keputusan, dan itu memang berat, butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu lebih pokoknya. Dan akhirnya yes, aku mantepin, aku ambil keputusan, dan alhamdulillahnya sih semuanya sih Insya Allah kalau udah niat pasti ada hasil yang baik gitu. meskipun nggak 100% baik, tapi dari situ kamu dapat jalan. Dan bakal ada lesson yang baru datang ya, Yes. ada keadaan hidup yang lebih baik. Oke, Kak mau tanya kabar baik yang akan datang buat Karolista. Kak, aku stuck banget soalnya. Amin, Firax. Lagi stuck, oke. Amin. Amin, amin. Pokoknya jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan takut berbuat baik, Dan ikhtiar terus. ikhtiar, teguhkan hati, pastikan keinginannya apa, Pasti kejar. akan kejar. Bagi terus kalian. Amin. Amin. Sabar ya, ini Din dulu. Din. Mau tanya kabar baik. Nih, ada beginning a new cycle ya. Ada hal baru yang akan datang. Ada awal baru yang akan kamu mulai, tapi kamu harus belajar untuk lebih mengenal yourself gitu, dirimu sendiri dulu gitu. Kenapa? Karena ketika kamu fokus untuk mengenal jati diri kamu jadi tahu, oh saya tuh sukanya ini, saya tuh bisanya ini, potensi yang saya bisa tuh ini gitu. And your life is coming beautiful gitu loh. Kamu akan mendapatkan hal yang baik dan ada kehidupan yang lebih better. Itu emang agak susah sih buat yang mungkin terjebak pada rutinitas. Tapi kenapa nggak mencoba hal baru gitu. Semangat ya Din yang tadi ya. Semangat. Tadi adakah kapan Sipur hubungin Hesti lagi? Apakah dia masih sayang sama aku? Sipur tuh siapa? Cowok? Cowoknya kayaknya. A year from now, I don't know ya, tapi kayaknya kamu akan move on. Setahun dari sekarang, kalau emang dia kembali ke kamu berarti dia emang jodoh kamu. Tapi kalau ternyata Tuhan malah ngejauhin dia sama kamu, berarti bukan jodoh gitu. Ya. Harus diobservasi lagi. Iya benar, harus diobservasi dulu. Cinta itu ya berat. Sama-sama punya pasangan, Beb. Kalau gitu lebih baik ke pasanganmu lah. Fokus ke pasanganmu aja gitu. Yang jelas kalau bicara soal jodoh secara jangka panjang lah ya. Meskipun kalian ini kita ambil plot lain. Plot satu adalah kamu dan dia masing-masing punya pasangan, udah pasti fokus ke pasangan kalian masing-masing. Tapi untuk plot yang lain kita harus punya opsi karena dunia itu banyak banget rahasia. Kalau memang kamu jodoh sama seperti Sipur ya, itu bakal ada jalannya. Iya, ada jalan ya. Kayak bakal ada sentilan gitu loh, kayak si Pur nih gitu. Tapi balik lagi itu nggak mudah, harus banyak doa lah. Betul. Gitu untuk memantapkan hati. Apakah dia itu benar nih gitu. Takutnya ternyata dia cuma memanfaatkan kamu gitu. Itu yang malah ngebahayain hubungan gitu. Yeah. Apalagi kalian tuh sama-sama udah punya pasangan kan gitu. Tapi selama pasangan kamu yang saat ini bisa mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik, perubahan-perubahan yang positif ya. Fokus sama pasangan aja. Yes. Din, makasih banyak Kak, bener susah banget nyari jati diri. Oh iya, saya di umur 20 sekian baru ketemu jati diri. Tuh. Emang nggak mudah cari jati diri gitu. Cuman kita tinggal siap atau enggaknya. Tapi dia masih sayang nggak Kak? Antara sayang atau masih penasaran aja? Penasaran ya? Lebih Ingat. ke penasaran sih kayaknya. Penasaran doang.
Coba coba ceki lagi deh, dia sering lihat statusmu nggak, storymu nggak? Kalau masih sering lihat ya masih kepo. Kepo hidup. Tapi nggak tahu apakah Sering kepo katanya. itu sering ya. Mm-mm. Berarti ya, tapi dia ngechat nggak atau cuma lihat-lihat doang nih? Kalau cuma mantau tapi nggak ngechat nggak apa ya, berarti dia cuma penasaran aja, dan itu mending udahlah, nggak usah kamu gubris, kamu fokus yang sekarang aja. Iya, betul. Di apa ya, dimantepin, diarahin, dipastikan. Yang jelas namanya cowok itu kalau udah serius mah kelihatan lah. Yes. Catnya apa, basa-basi nggak? Masa masih ngajak taran lagi, ngaco. Janganlah. Tapi gini, kalau memang dia masih punya pasangan, sedangkan dia ngechat kamu yang berbau apa ya, ke arah-arah balikan, itu udah pasti Nggak baik. nggak baik. Secara dia udah punya pasangan, ya ngapain ngechat dirimu? Kalau buat ketemuan kah atau balikan apalagi gitu, berarti skip. Skip. Karena Allah juga tidak suka sama hal seperti itu. Tuhan gak akan suka dengan perselingkuhan dan lain-lain. Meskipun masih pacaran ya, itu tetap mending dihindari. Skip, ya, daripada nanti menyakiti banyak pihak dan itu malah merusak keluarga gitu. Apalagi mungkin yang mungkin akan malu sama keluarga juga gitu. Biasanya emang harus apa ya, lebih fokus ke pasangan sendiri sih gitu. Oke. Ya udahlah, mungkin tuh aja, nggak mau banyak-banyak juga. Terima kasih ya udah nemenin aku. Sama-sama. Yang penting tetap optimis dan fokus di kebahagiaan diri. Mungkin selama ini lagi jenuh, ya mungkin lagi jenuh aja sama pasangan, tapi mungkin ketika kamu sholat istiqoroh, kamu minta petunjuk Tuhan, insya Allah pasti dimudahkan segala urusannya gitu. Oke, terima kasih dan selamat malam.